Shalom Bapak Saudara, bagaimana kabarnya Bapak Saudara yang ada di rumah? Saya yakin dan saya percaya dan bahkan selalu berdoa Bapak Ibu Saudara akan berada di dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat mengikut Tuhan. Nah Bapak Saudara, renungan di hari ini bertemakan hamba Kristus yang terambil dari Galatia 2 ayat 19 sampai ayat 20 yang dituliskan demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah ini Paulus yang menulis Bapak Saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Saudara, kalau kita berbicara tentang hamba, siapa sih hamba itu? Nah, di dalam dunia Alkitab, hamba berasal dari bahasa Yunani doulos, atau dalam bahasa yang spesifik yaitu kita kenal dengan budak. Nah, ketika hamba itu dijual, kemudian dibeli oleh seseorang yang akan menjadi tuannya, maka hamba akan menjadi milik tuannya dan harus mengerjakan apapun yang dikehendaki oleh tuannya. Bapak Saudara, saya pernah menonton sebuah film berjudul 12 Years a Slave. Ceritanya dari film ini adalah seorang musisi yang diculik oleh orang jahat. Kemudian dia dijual sebagai seorang budak dan ceritanya dia dibeli oleh tuan yang baik. Sehingga hidupnya baik, hidupnya tenang, damai dan tentram karena tuannya memperlakukan dia dengan baik. Tetapi beberapa tahun kemudian dia dijual dan dibeli oleh oleh tuan yang jahat. Dan hidupnya susah, menderita, kelaparan, dan tidak enak, Saudara. Saudara, dalam terang firman Tuhan, kita semua ini awalnya adalah budak atau hamba dosa. Semuanya binasa, semuanya kesulitan, dan semuanya menderita. Yang menakutkan adalah tidak ada satu orang pun, Saudara, di dunia ini yang mampu melepaskan dari ikatan dosa atau ikatan perbudakan itu. Tetapi syukur kepada Tuhan yang mengasihi kita. Ia turun dari surga menjadi manusia seperti kita dan mati menebus dosa kita. Dan ia bangkit. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus telah membebaskan kita dari ikatan dosa dan kita telah menjadi milik Allah. Allah yang baik, Allah yang memelihara kita, dan Allah yang mengasihi kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai hamba Allah? Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah hidup oleh iman, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu bahwa hidup kita dimiliki oleh Tuhan yang baik, sudah sewajarnya bahwa kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi yang terbaik bagi kita. Namun kadang untuk memperoleh sesuatu yang baik, harus melalui satu proses yang tidak mudah. Misalnya kalau kita mau mendapatkan pemandangan yang indah, maka barangkali kita harus mendaki gunung terlebih dahulu. Proses mendaki gunung yang melelahkan, yang tidak mudah. Atau ketika kita ingin sehat, kita harus rutin berolahraga dulu, menjaga pola makan, tidak makan sembarangan, asal enak asal makan, tidak, tetapi kita harus menjaga pola hidup kita, tetapi ujungnya kita hidup dengan sehat. Nah, di dalam proses yang tidak mudah itu butuh iman yang percaya kepada Tuhan, Bapak Saudara, untuk memperoleh hasil yang baik. Di sepanjang jalan yang panjang dan berliku, kita mesti percaya bahwa kita sedang berjalan dengan Tuhan dan Tuhan sedang memimpin kita kepada tujuan yang tepat. Percaya, Saudara. Lalu yang kedua adalah kita harus hidup melakukan kehendak Tuhan. Seperti seorang hamba yang taat kepada tuannya, kita juga harus demikian. Apa yang Tuhan kehendaki haruslah kita lakukan. Kehendak Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan itu baik, Saudara. Dan memang sudah seharusnya demikian. Kita sebagai manusia harus melakukan sesuatu yang baik. Sehingga ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita melakukan kebaikan
orang lain diberkati oleh apa yang kita lakukan, dan di saat yang sama kita juga memuliakan nama Tuhan. Mari kita menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan telah membebaskan kami dari ikatan belenggu dosa yang menghancurkan kami, yang membuat kami menderita, bahkan membinasakan kami. Tetapi Tuhan yang begitu mengasihi kami telah mau menebus dosa kami, mati menggantikan kami. Dan disitulah kami menjadi milik Tuhan, dan kami telah menang atas kuasa dosa. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh hidup beriman kepada Tuhan di dalam jalan kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan mengasihi kami dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan juga Tuhan tolong kami untuk kami boleh menjadi hamba yang berkenan di hati Tuhan. Yang mau melakukan apapun yang Tuhan inginkan dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita semua.